Anda masih menyaksikan Renungan Jiwa Pemirsa yang disembahkan oleh Juan Dimor, tentu sarung kita. Kita akan kembali menanyakan kepada Mas Unang, mungkin ini sempat masih jadi pertanyaan saya tadi Mas Unang. Waktu Mas Unang kalah sulit ini seperti apa komunikasi dengan anak Mas Unang? Ya kalau komunikasi itu dulu pada saat saya terpuruk itu dengan anak-anak ya jarang lah ya, jarang berkomunikasi gitu. Tapi pada saat saya ada pendekatan kepada anak-anak, kemudian saya menceritakan sebuah proses bagaimana ayahnya ini terpuruk. Jadi dunia itu menggoda kita. Nah yang kita kejar kalau dunia itu ragam banyak materi, wanita dan segala macamnya. Itu ujiannya laki-laki seperti itu. Nah saya mengalami hal yang itu, alhamdulillah saya sampai saat ini saya masih sehat, masih kuat gitu loh. Sehat intinya ya? Sehat, jadi seperti itulah. Tidak ada masalah saya sakit berat segala macam. Cuma sakit yang berat dulu adalah dulu pernah saya sakit 1 bulan lebih. Nah itu memang di luar logika saya juga, saya sakit 1 bulan lebih di rumah sakit. Itu yang mengatakan kenapa saya sakit 1 bulan lebih di rumah sakit, itu teman saya ngomong, Didin Miing, emang gue sakit berapa lama Ing, Din? Lu sebulan lebih di rumah sakit. Nah saya tidak tahu saya ada di rumah sakit pada saat itu. Saya taunya ada di wilayah lain itu. Ibu bayangin gitu loh. Jadi saya sudah melanglang buana Bu, kemana-mana gitulah. Nah kalau dibilang saya nggak tahu emang apa sih mati suri atau apa, saya nggak ngerti. Oh jadi sebulan nggak sadar? Enggak. Tapi kalau sekarang sadar di sini ya? Nah makanya Nggak kan ngecek, saya ngecek doang, iya. ngecek. Nah, makanya kenapa saya sadar sekarang kan itu tadi. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa kepada Ustadz tadi satu pertanyaan 500.000. Itu kan berarti kan saya sadar. Iya, kalau duit sadar. Itu sadar gitu. Mas Unang, melihat situasi sekarang pernah terpikir nggak ingin kembali ke masa dulu, masa-masa jayanya Mas Unang? Pernah terbesit pikiran seperti itu? Gini, saya sudah merasakan Allah memberikan saya talenta yang sangat luar biasa. Allah sudah memberikan saya popularitas di zamannya masanya saya dulu. Kemudian Katanya favoritnya Presiden Soeharto juga, benar nggak Mas Unang? betul, jadi kita manggung dulu di Cendana. Bagito itu manggung di Cendana. Kita menghibur keluarga beliau pada saat itu. Nah, Pernah itu, tur ke Amerika juga, betul ya Mas Unang? iya, kita dapat undangan dari KBRI. Jadi yang pada kuliah di sana, yang menetap di sana orang-orang Indonesia pengen kehadiran Bagito pada saat itu. Ke Australia, ke Singapura gitu. Pengen gak sih kembali ke masa jaya itu Mas Unang? Enggak lah, itu sudah yang berlalu karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gimana? Betul dong, betul ya. Coba ulangin mungkin Mas Unang. Apa tadi? Ulangin tadi apa Setiap kata-katanya? orang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oh iya benar, nggak salah. Lah iya, berarti masanya saya bukan sekarang karena sudah ada orangnya yang lain. Saya penasaran tapi dia mau nanya nih. Jangan sampai mati penasaran. Nanti jadi setan. Iya. Mas Unang zamannya waktu itu kan pasti banyak uang. Banyak. Iya kan? Miliaran. Masya Allah. Sombong kayaknya ini. Iya. Miliaran. Iya. Dibandingkan sekarang nih. Iya. Mana yang lebih tenang? Hah? Mana yang lebih tenang? Hidup dengan uang miliaran apa hidup dengan di bawah naungan Al-Quran sekarang seperti yang Mas Unang bilang? Oh lebih, maaf nih Tat, kalau dikasih perbedaan itu dulu, megang duit miliaran zamannya dulu, itu harga-harga barang itu masih murah. Mobil saya ganti-ganti terus mobil-mobil, ada keluaran mobil baru beli. Kurang apa? Berarti kan saya sudah tergoda pada saat itu dengan materi itu. Artinya saya mau apa aja ada disediakan.
Nah itu, kemudian saya tidak ingat Allah. Itu. Nah pada saat saya sekarang ini dapat rezeki dari Allah, tidak seperti yang dulu. Tapi saya nyaman, Tat. Nyaman. Benar, Tat. Nyaman. Nggak ada beban sama sekali. Benar. Makanya ditanya sama siapa yang ngundang saya itu. Mas, ini ada undangan buat belahan jiwa. Renungan Belahan jiwa. Kalau belahan jiwa apa kabarmu? Renungan jiwa. Ah? Renungan jiwa. Iya, renungan jiwa. Maaf ya Iya. Bu ya. Kenapa jadi belahan jiwa? Iya. Iya. Nah, ya udah, siap. Ya udah apaan, orang belum dijawab tadi. Hah? Main ya udah aja. Apa Ini ya? kita lagi nungguin ini. Nungguin apaan? Lebih tenang mana Wah masanya? beneran nih. Oh yang tadi. Iya kan diundang. Tahu, ah. Kan diundang. Oh udah, Diundang ke sini. diundang ke sini. Iya. Terus Mas, masalah findernya nih, Vi. Kan ada honornya nih. emang ada honornya? Ada, Tat. Oh ada. Nggak diundang ke Ya sini. makanya nanti dapat honor jangan lupa yang 500.000. Iya kan? Saya cuma 500, beliau sejuta. nih. Sejuta. Nah jadi kayak gitu. Nah kan ditanya berapa? Nah saya kembalikan. Kan saya tidak mau menyandang nama besar kemudian oh saya minta sekian, enggak. Saya bilang oh terserah dari sana saja. Saya mau dikasih berapa saja saya terima. Nah itu kan berarti dalam bentuk apa? Kita tidak memaksakan diri bahwa saya tidak mau melekatkan bahwa saya adalah dulu terkenal. Itu. Berarti ikhlas lah pokoknya. Ikhlas berarti. aja. Baik. Ada yang mau bertanya silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ermiza dari Majelis Taklim Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Masya Allah, jauh sekali Ibu Wong bisa Kito sampai ke Galo ini Jakarta. berarti ini. Iya jauh Pak. Dari di sini saya mau menanyakan dengan Mas Unang. Tadinya Mas Unang bercerita bahwa pernah gagal dalam berumah tangga, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Mas Unang pentingnya keberadaan keluarga, terutama istri dan anak, dalam atau sebagai penyemangat hidup untuk Mas Unang? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Unang silakan. Iya. Jadi keluarga ini adalah salah satu mata rantai yang tidak terputus, Bu. Jadi harus terus ada ikatan penuh. Nah, kebutuhan apa sih sebetulnya yang harus menjadi tujuan utama? Kan tujuan utama adalah menjadi keluarga yang baik, gitu loh. Nah, baik ini tidak hanya cukup dengan baik saja, kita harus mendapatkan tingkat lagi lebih baik, sangat baik, teramat baik. Nah itu tingkatan yang saya terapkan seperti itu. Jadi kalau baik saja tidak cukup. Baik cuma hanya sekedar yang membutuhi kebutuhan istri apa-apa, anak menyekolahkan apa-apa gitu. Nah kebutuhan lain agak lebih baik lagi apa supaya anak senang. Ya ada pendekatan secara khusus kita ngobrol kepada anak. Nah jadi itulah kita tidak bisa menekan anak sekeras apa bahwa itu adalah pendekatan yang harus kita lakukan. Nah itulah saya melakukan hal itu Bu. Kepada keluarga, kepada istri. Kepada istri pun saya juga melakukan pendekatan gitu. Saya nggak mau anak nggak boleh ikut dengar omongan antara bapaknya atau ayahnya. Saya di kamar, saya kunci pintu, akhirnya saya berdialog dengan batin sama istri. Udah kita nggak apa-apa kita berdua aja.
Baik, terima kasih Mas Iya. Unang sudah bergabung bersama kami di program Renungan Jiwa hari Alhamdulillah, ini. terima kasih juga. Sahabat jiwa, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana kejayaan dalam hidup Mas Unang tidak membawa ketenangan. Namun ketika dirinya mendekatkan diri kepada Allah justru membawakan ketenangan dalam hidupnya. Ini sesuai tema kita di mana jangan tukar akhiratmu dengan dunia. Sesaat lagi Renungan Jiwa akan kembali, tetaplah bersama kami pemirsa.